Di video sebelumnya, saya infokan saya mau share tentang bagaimana cara supaya kita bisa kerja di Malaysia. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, simak dulu pertimbangan terakhir untuk kerja di Malaysia ya. Karena mungkin setelah nonton ini, kalian nggak mau lagi melanjutkan rencana kalian untuk kerja di sini. Pertimbangan terakhir ini lebih ngomongin tentang living cost. Pertanyaan besarnya adalah, berapa minimal gaji yang seharusnya diterima supaya bisa hidup tenang dan bisa nabung selama di Malaysia? Sebelum saya jawab itu, saya mau kasih tahu kalian dulu nih. Di musim pandemik ini, cari kerja untuk orang Indonesia di Malaysia itu sulit banget. Kalau kalian di Indonesia ya. Tapi kalau kalian udah di Malaysia, you have a greater chance to be able to work here. So, kalian perlu punya expectation bahwa sulit memang cari kerja di Malaysia musim-musim pandemi kayak gini. Tapi saya yakin, kalau cari kerja di dalam negeri musim pandemik juga sulit. So, kalau mau cari di dalam negeri atau di luar negeri sama-sama sulit, ya kenapa nggak coba dua-duanya aja kan? Memaksimalkan usaha yang bisa kita keluarkan. So, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, berapa minimal gaji yang seharusnya diterima supaya bisa hidup tenang dan bisa nabung selama di Malaysia? Saya jawab ya, secara umum setiap individu itu pasti beda pengeluaran dan kemampuan savingnya. Dan secara spesifik, kalian masih single atau udah punya keluarga, maka jawabannya akan beda. Untuk single, kalau kalian ditawari Rp3.000 atau Rp10.500.000, sekitar itu ya, ambil. Untuk family, minimum better deal di angka Rp4.000 atau Rp14 juta. Kalau ditawari lebih kecil dari ini, saya saranin jangan diambil, karena ini udah angka minimum banget. Jadi kalau nekat ambil, kalian akan struggle. Coba cari yang lain dulu. Jawaban saya di atas berkenaan dengan tabel di bawah ini, untuk single. Jadi kalau total pengeluaran Rp2.310 dan pemasukan Rp3.000, maka saving kalian sebulan sama dengan Rp690 atau Rp2.450.000. Ini hanya estimasi ya, bisa lebih banyak, bisa lebih kurang. Dan kalau kalian udah berkeluarga, tabelnya akan beda. Simak nih. Jadi, kalau total pengeluaran Rp3.340 dan pemasukan Rp4.000, maka saving kalian sebulan sekitar Rp660 atau sama dengan Rp2.200.000. Ini hanya gambaran yang dibuat sesederhana mungkin ya. Tentu kalian bisa menghasilkan lebih banyak income dengan melakukan press biaya pada sewa apartemen dan biaya makan. Apalagi makan itu ya, kalau kalian masak, bisa lebih hemat 3 kali lipat dan juga lebih sehat. Jadi jangan malas masak karena mengkayakan dan menyehatkan. So, kalau kalian udah ditawari surat kontrak kerja, pastikan ya detail penawarannya. Coba tanya lewat email, gajinya itu potongan pajaknya berapa, take home pay-nya biasanya berapa, apakah dapat tempat tinggal secara gratis selama di Malaysia, ada bonus tahunan nggak, ada kenaikan gaji nggak, dan lain-lain. Selama itu masih masuk akal, tanya aja. Setelah dapat detailnya, coba hitung dan perkirakan berapa jumlah yang bisa dipakai untuk sehari-hari dan berapa yang bisa dikirim ke kampung. Kalau nggak ada yang bisa di-saving, ya nggak usah ke sini. Coba riset lagi di platform lain, berapa biaya pengeluaran di Malaysia. Karena juga, berapa gaji bersih kalian per bulan itu menentukan kelas atau status ekspatriat atau employment pass kalian. Jadi, gaji di bawah Rp5.000 itu employment pass kategori kelas 3. Gaji di antara Rp5.000 sampai Rp10.000 itu employment pass kelas 2. Gaji di atas Rp10.000 itu employment pass kelas 1. Kategori ini menentukan benefit kalian. Detailnya kalian bisa lihat di sini. Secara umum, saya kasih tahu ya, kalau employment kalian itu kelas 3, maka kalian nggak bisa bawa anak istri, dilarang. Tapi kalau employment pas kalian kelas 2 atau kelas 1 yang di atasnya, bisa bawa anak istri. Jadi kalau kalian ditawari gaji kurang dari 5.000, siap-siap nggak bisa bawa keluarga. Cuman coba aja tanya recruiter atau HR yang mau rekrut kalian, apakah masih memungkinkan bawa keluarga kalau earning below Rp5.000. Dan informasi yang saya berikan ini sepertinya berlaku mulai 2017 ke atas. Karena kawan saya dulu pernah juga kerja di sini dengan gaji kurang dari 5.000, tapi status employment pas dia kelas 2, jadi dia bisa bawa keluarganya. So, gimana nih kalau udah tahu tentang hal ini? Masih mau lanjut?
Kalau di Indonesia memang masih stagnan dan kalian ditawari gaji dengan minimum angka yang saya sebutkan tadi, ya ambil aja. Karena seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan kita karena punya pengalaman yang lebih baik, ilmu yang lebih develop, kita jadi bisa negosiasi untuk dapat gaji yang lebih besar di posisi lain atau di perusahaan lain. Dan jangan lupa ya, sholat istikharah.